Yasin, itu DMI dari Pondok Pesantren Al Falah. Ada Bapak Haji Soleh. Di kemudian hari ada yang terjerat korupsi. Satu orang yang korupsi itu Wagub Jabar, bukan ketua MUI Jawa Barat, bukan ketua DPRD Jawa Barat. Jadi seharusnya kalau fair, kalaupun mau diganti, bukan nama RSUD Al-Ihsan, tapi nama Provinsi Jawa Barat, saudara sekalian. Betul tidak? Terus dia katakan lagi, ini korupsi tahun 2023. Saya cek. Sejak 2003-2004 itu Yayasan Al-Ihsan telah rumah sakitnya diambil alih oleh Pemprov. Jadi setelah itu RSUD Al-Ihsan dikelola oleh Pemprov Jabar. Jadi kalau ada tahun 2019 atau tahun 2023 yang korupsi, itu manajemen Pemprov Jabar, berarti betul tidak? Kenapa yang korupsinya justru birokrasi, tapi yang disalahkan umat Islam, betul tidak? Saya cek lagi, ini katanya welas asih itu supaya ada kearifan lokal. Saya perhatikan, di Quran ada kata ihsan, di hadis ada kata ihsan. Hadis tadi Sahih Muslim nomor 8. Saya lihat, apakah welas asih ada di Quran? Apakah welas asih ada di hadis? Tidak ada. Saya cek ke Google, tulis welas asih. Yang muncul bukan nama surat, nama ayat. Yang muncul bukan nama hadis. Yang muncul, coba buktikan di Google. Tulis welas asih. Yang muncul adalah di Cirebon ada vihara tempat ibadah umat Buddha, namanya Vihara Dewi Welas Asih, saudara sekalian. Kurang ajar tidak? Di Cirebon, Welas Asih nama tempat ibadah umat Buddha. Di Bandung, RSUD Al-Ihsan yang ada di Quran, yang ada di hadis, mau diganti dengan Welas Asih. Pertanyaan, apakah gubernur mau mengadu domba antara umat Islam dengan Buddha? Ini perlu dilaporkan. Saya katakan ini, kalau gubernur tidak membatalkan, satu, kami akan datang ke DPP Gerindra di pusat. Kita sampaikan dulu, ketika gubernur Jawa Barat dari Golkar, RSUD Al-Ihsan tidak disentuh, betul tidak? Ketika gubernur Jawa Barat dari PKS, RSUD Al-Ihsan tidak diganti, betul tidak? Ketika gubernur Jawa Barat dari Nasdem, RSUD tidak diganti, betul tidak? Tapi kenapa ketika gubernurnya kader Gerindra justru ada Islamofobia, saudara-saudara sekalian? Ini merusak Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang rekonsiliasi di mana-mana. Ini gubernur kader Gerindra yang satu ini justru sering berpolemik, betul tidak? Saya tanya, kalau tidak dibatalkan, siap berangkat ke Jakarta? Siap. Siap laporkan ke Gerindra? Siap. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kirim surat ke gubernur. Kita bukan hanya aksi, kita kirim surat. Dia bukan jawab surat kita. Dia buat podcast. Undanglah seorang kiai. Katanya itu kiai, dan perlu disebutkan namanya. Katanya itu adalah ketua Yayasan Al-Ihsan. Kemarin hari Rabu saya datang ke MUI Kota Bandung. Kami diskusi dengan Profesor Kiai Haji Miftah Farid, Ketua MUI Kota Bandung. Di situ ada fakta lagi, ternyata justru ketua pembina Yayasan Al-Ihsan adalah Kiai Haji Miftah Farid, saudara sekalian. Dan Kiai Miftah Farid menyampaikan beliau tidak setuju penggantian nama itu dan tidak pernah diajak juga bicara, saudara sekalian. Jadi ini gubernur, ada yang protes, ada yang aspirasi, bukan kemudian mendengar, malah keliling kemana-mana. Ini bermasalah tidak? Bermasalah. Jadi saya sampaikan kepada gubernur, kami akan datang hari Jumat. Sekarang katanya gubernurnya tidak ada. Terus saya bilang, siapa yang mau menerima kita? Katanya Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. Kita putuskan, saya akan sampaikan surat langsung kepada Kepala Dinas. Kita ke sana hanya akan menyampaikan
bahwa kami masyarakat Jawa Barat mendesak agar itu segera dibatalkan. Kalau tidak, kita siap aksi lagi. Siap. Kalau dia dibatalkan, kita siap laporkan dia penyidik terhadap agama. Siap. Ini adu domba, saudara. Ini FKUB harus bertindak. Jika dibiarkan nanti akan ada kontra Buddha, kontra Islam, karena di sini rumah sakit Dair Al-Ihsan yang ada di Quran, yang ada di hadis, justru malah diganti dengan nama yang ada menjadi merek daripada pihara.